memulai ibadah minggu dengan kita awali memuji Kidung Ria nomor 45, 1 dan 2, semesta bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan tenang dan penuh hormat kita masuk dalam saat teduh. Bersama mengaku bahwa sumber pertolongan atas hidup kita adalah Allah Bapa Sang Pencipta dan Pemilik langit dan bumi yang memelihara dan merawat semua ciptaannya dengan kasih yang tak berkesudahan. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat-Nya. Amin. Saudara-saudaraku, bahagian firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita di awal ibadah ini disiapkan dari Markus pasal 6 ayat yang keempat, yang demikian sabda Tuhan. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Amin. Mari bersama kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 9, bait yang pertama dan keempat. Selagi ada nafasmu,
Jemaat disilakan duduk. Saudara kekasih Tuhan, kita bersama akan mempersiapkan hati kita dan kita masuk dalam pengakuan dan penyesalan. Sebelumnya kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan yang demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Atas dasar firman itu, mari Bapak Ibu Saudara kekasih, bersama kita tunduk menghadap Tuhan dalam kerendahan untuk memohon pengampunan. Dimuliakan, diagungkan, ditinggikanlah nama Tuhan kekal selamanya. Sungguh ajaib kasih Tuhan yang setia menuntun kehidupan kami dari saat ke saat. Kami dipenuhi dengan anugerah dan kebaikan di sepanjang perjalanan minggu yang akan kami tinggalkan. Berbagai peristiwa dan persoalan kehidupan yang selalu kami imani bahagian dari kasih karunia Tuhan, apapun bentuk dan wujudnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa segala perjalanan kehidupan kami adalah kemurahan dan pemberian Tuhan. Namun di saat ini kami menyadari akan kekurangan dan keterbatasan kami. Kami senantiasa dipenuhi dengan berbagai kejahatan dan pelanggaran. Hidup kami penuh dengan dosa, nista, penuh dengan kecemaran. Kami mengakui semuanya dengan penuh terbuka di hadapan Tuhan. Seraya memohon pengasihan dan pengampunan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri. Bagi setiap kita yang dengan sungguh hati telah mengakui akan dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan bersabda bagi kita di saat ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Amin. Bersama kita memuliakan Tuhan dengan pujian karya terbesar. Ku temukan
Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan, dan pada saat ini bacaan diambil dari Injil Markus pasal 6. Kita baca ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama satu hati di dalam doa mohon pimpinan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber firman, firman yang hidup, firman yang merupakan sumber kekuatan iman kami, para anak-anak-Mu, orang percaya ini Bapa. Kami mengucap syukur bila mana karena kasih setia-Mu masih melingkupi pada diri kami semuanya. Baik saudara-saudari kami yang pada saat ini mengikuti secara online ibadah ini ya Bapa. Dan Engkau juga masih izinkan kami pada pagi yang indah ini untuk bisa bersama-sama mendengarkan sapaan firman-Mu. Ya Bapa, di dalam pandemi COVID yang belum usai ini Bapa, firman-Mu kami butuhkan sebagai sumber kekuatan kami di dalam kami menghadapi kenyataan hidup saat ini Bapa. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu membuka hati telinga kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Sang Sumber firman sejati, kami telah berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Injil Markus pasal 6, kita baca ayatnya yang pertama sampai dengan 13. Yang demikian sapaan firman-Nya. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia.
Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa yang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa atas ketidakpercayaan mereka." Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Amin. Sungguh mulia
Shalom Aleichem Bisem Hamasyah. Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perenungan kita bersama di saat Minggu 4 Juli 2021, judul perenungan adalah keluarga kuat menghadapi penolakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang mantan narapidana yang baru saja bebas dari kurungan penjaranya selama 5 tahun karena dia melakukan sebuah tindak kejahatan. Sebelum dia keluar, dia telah berjanji di dalam diri, berjanji di dalam hati bahwa nanti setelah dia bebas dari penjara, dia akan hidup lebih baik lagi. Dia akan tetap berjuang untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan hidup baru bagi kemuliaan Tuhan. Sayangnya Bapak Ibu, setelah dia pulang bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan para tetangga dan lingkungannya, dia merasakan sesuatu yang sangat lain daripada apa yang dia harapkan. Semua upaya kebaikan yang dilakukan sering mengalami penolakan. Bahkan dia mendengar cerita dari istri dan anak-anaknya bahwa saat ketika dia masuk di dalam penjara, keluarganya sudah mengalami semacam penolakan. Katakan saja para tetangga lingkungan menjauhkan diri dan tidak mau bergaul dengan keluarganya. Sekalipun dia sudah berusaha, si mantan napi tadi sudah berusaha untuk bagaimana caranya dia bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan agar biar dia bisa diterima di lingkungannya, ternyata sahabat, teman, rekan-rekannya secara diam-diam menjauhkan diri dari keberadaannya. Sehingga ketika satu saat dia berkomunikasi atau berbincang-bincang dengan istri dan anak-anaknya, dia mengambil keputusan untuk pergi ke tempat yang baru. Di sana dia akan lebih berusaha lagi untuk hidup baik dan dia berjuang. Dia pasti akan kembali, tapi dia harus berupaya untuk hidup bagi Tuhan dan pekerjaannya, walau bukan di tempat di mana keluarga ada, tapi dia harus melakukannya di tempat yang lain. Setelah sekian puluh tahun kemudian, dia menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dia bisa tentunya mendongkrak kesejahteraan kehidupan keluarga. Dia bisa menolong dan membantu para tetangga, orang-orang yang dulu membencinya, tapi kemudian mereka bisa menerimanya kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak penyebab seseorang itu ditolak oleh tetangga, ditolak oleh lingkungan masyarakat. Umumnya orang berpikir bahwa seseorang ditolak karena sebuah tindakan kejahatan adalah hal yang lumrah. Namun apabila seseorang ditolak karena melakukan sesuatu kebaikan, maka tentu itu sangat menyakitkan. Apalagi penolakan itu adalah karena asumsi orang itu tidak pantas untuk melakukannya. Kenyataan demikianlah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sebelum tampil dan melayani, Tuhan Yesus tumbuh dan berkembang di tengah-tengah sebuah keluarga yang sederhana, keluarga tukang kayu, yaitu Yusuf di Nazaret. Dalam tumbuh kembangnya,
tidak ada sesuatu keistimewaan yang ada pada diri Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus tampil dan menyampaikan pengajaran dengan penuh hikmat, para pendengar sungguh takjub. Apalagi pengajaran yang disampaikan diteguhkan dengan mujizat-mujizat penyembuhan atas orang-orang sakit. Sayangnya rasa takjub itu tak berlangsung lama. Karena begitu mereka mengetahui bahwa pribadi yang sedang berbicara dengan penuh kuasa di hadapan mereka adalah hanya anak dari keluarga seorang tukang kayu, maka mereka pun menolak dia. Kekasih-kekasih Tuhan, saya merenungkan bahwa mereka menolak Yesus karena berasal dari keluarga miskin adalah satu bentuk kecenderungan manusia yang lebih mengutamakan asal-usul daripada sesuatu kebenaran yang disampaikan. Andai Tuhan Yesus lahir dari keluarga yang terhormat, pasti tidak akan terjadi penolakan atas dirinya. Namun faktanya bahwa Yesus dilahirkan, dibesarkan dalam keluarga yang miskin. Saya merenungkan bahwa kalau Allah memilih untuk lahir ke dunia melalui keluarga miskin, tentunya mau mengajarkan kepada manusia bahwa dia bebas untuk memakai siapa saja dan dari keluarga mana saja untuk melakukan kehendaknya. Oleh karena itu, manusia sepatutnya belajar membuka telinga, membuka hati untuk mendengarkan firman-Nya. Walaupun mungkin saja yang menyampaikan firman itu adalah hamba Tuhan, dalam hal ini adalah ponaan, atau mungkin hamba Tuhan itu adalah teman masa kecil, atau hamba Tuhan itu adalah seorang pemuda yang biasa-biasa saja, yang penampilannya sangat sederhana. Saudaraku, bukan persoalan siapa yang menyampaikan, tetapi bagaimana Tuhan memakai siapa untuk melakukan kehendak-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus mengalami penolakan, perkataan yang disampaikan demikian: seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Sebuah ungkapan yang visioner, ungkapan yang menegaskan bahwa akan terjadi dan seterusnya terjadi sebuah realitas, di mana ketika seseorang menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman Allah, menyampaikan kebaikan, maka dia harus menerima di saat-saat tertentu mengalami penolakan. Penolakan itu pun juga sudah terjadi pada diri Tuhan Yesus, sehingga ketika para utusan-utusannya mengalami, maka itu sudah menjadi hal yang biasa. Respon Tuhan Yesus yang menarik yang perlu kita teladani adalah ketika Tuhan Yesus ditolak, dia tidak marah atau dia tidak kembali membentak, misalnya saja, "Kamu pikir aku siapa?" Penolakanmu membuat harga diriku jatuh. Tidak, Tuhan Yesus tidak marah. Tapi bagaimana dia tetap fokus kepada misi yang sedang diembannya. Tuhan Yesus tidak peduli dengan anggapan atau perkataan atau penolakan mereka.
Tuhan Yesus berjalan dan pergi ke tempat lain. Di sana dia memanggil para murid-muridnya dan dia mengutus mereka untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang lain. Pertanyaannya, apa makna tindakan tersebut bagi kita? Kekasih-kekasih Tuhan, ketika kita menyampaikan sesuatu kebaikan atau ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, hendaknya jangan kita sibuk mempersoalkan hal harga diri atau gengsi ketika kita mengalami penolakan. Fokus saja kepada tujuan panggilan kita. Sebab ketika kita mempersoalkan harga diri dan gengsi, maka kita akan mudah ngelokro, tersinggung dan mutung sampai bisa jadi kita tidak mau melayani. Demikian juga saudara-saudaraku, kalau kita mengalami penolakan karena orang meragukan kompetensi diri, kapasitas diri, orang meragukan kepantasan kita, orang mempersoalkan asal dan masa lalu kita, jangan hiraukan. Terus saja melayani dengan jujur, tulus dan sungguh. Jangan biarkan anggapan atau penilaian orang lain menyurutkan semangat kita untuk melayani dia. Kita dipanggil dan melayani dengan penuh semangat. Jangan bergantung kepada penilaian atau apa kata orang tentang diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus meninggalkan sebuah teladan yang luar biasa yang saya renungkan, yaitu teladan cuek dan terus melayani. Ini harus menjadi komitmen kita. Karena pertama, dunia sewaktu-waktu akan menolak keberadaan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga Kristen. Bentuk penolakan itu ada yang secara halus, ada yang frontal, dan beragam-ragam bentuknya. Mungkin saja kita dikucilkan dalam pergaulan sebagaimana yang dialami oleh keluarga narapidana tadi atau mantan narapidana yang kita dengar lewat ilustrasi tadi, atau mungkin juga kita dimusuhi tanpa alasan yang jelas, atau mungkin kita difitnah atau digosip, atau apa saja yang mereka lakukan yang sifatnya mengganggu ketentraman dan kenyamanan hidup. Sekali lagi, jangan pernah hiraukan. Hidup saja sesuai dengan panggilan. Wujudkan kasih, kebaikan, kebenaran, sekalipun dunia menolak dan tidak mengakui apa yang kita lakukan. Cuek dan terus saja memenuhi panggilan tanpa harus terusik dengan berbagai cara penolakan yang dilakukan. Catatan kedua, bentuk penolakan yang kadang jauh lebih menyakitkan adalah penolakan yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Ada para istri yang mungkin secara halus menolak suami karena suami tidak mampu memenuhi keinginan atau permintaan yang lebih besar dari kemampuan suami sendiri. Atau suami menolak istri karena mulai tergoda dengan pihak ketiga. Atau anak mengalami penolakan karena hidupnya tidak sesuai dengan harapan orang tua. Atau orang tua lebih mengasihi satu anak dibanding dengan anak yang lain. Kekasih Tuhan, siapapun anggota keluarga yang ditolak karena lebih cenderung taat dan melakukan kehendak Kristus, cuek dan jalan saja. Masih banyak hal harus dilakukan bagi kemuliaan namanya. Jangan hentikan langkah karena datangnya sebuah penolakan.
Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku, mari bersama-sama kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Bersama kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Itu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita setiap hari, setiap saat. Di saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan dasar di 2 Korintus 8 ayat 13 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dan akan kita iringi dengan kita menyanyikan pujian dari NKB 21 ayat 1 sampai ayat 2 dengan judul Ku diberikan hidup baru. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kirang kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bersama bersatu dalam doa.
Segala kemuliaan, sembah, hormat, serta puji dan puja kami naikkan ke hadirat Allah Sang Maha Kuasa, pemilik alam semesta serta pemilik semua yang hidup. Patutlah kami bersyukur, merespon akan segala kasih dan kebaikan yang setiap saat kami rasakan dan kami nikmati. Baru saja kami mendengarkan sabda-Mu yang mengajarkan bagaimana seharusnya merespon sebuah penolakan atas diri atau pribadi, karena kami mengemban tugas menyampaikan kabar sukacita tentang keselamatan bagi dunia. Tuhan tolong agar kami tidak terpenjara, apalagi putus asa mendengar penilaian atau anggapan orang, tetapi terus fokus kepada panggilan yang dipercayakan. Mampukan agar kami lebih menghayati bahwa penolakan adalah konsekuensi dari panggilan hidup, sehingga kenyataan tersebut bisa terjadi di dalam dunia pergaulan, dalam dunia kerja, dalam dunia pendidikan, dalam dunia bermasyarakat, agar kami tidak kecewa atau putus asa, namun belajar dengan tenang merespons sedapat yang bisa dilakukan, agar tidak mudah terpengaruh dengan semuanya. Jadikan kami pribadi, bahkan keluarga, yang kuat menghadapi berbagai bentuk penolakan, karena panggilan untuk mewujudkan kehendak Tuhan dalam kehidupan nyata. Kami berdoa bagi umat Tuhan, khususnya keluarga-keluarga Allah secara umum dan khusus di Jemaat Pari, supaya tetap diberi kekuatan untuk menghadapi realitas hidup yang berat. Mereka yang sedang bergumul dengan kebutuhan hidup yang kian sukar, bergumul dengan biaya studi anak, bergumul untuk menemukan pekerjaan, untuk menemukan teman hidup, atau keluarga yang sedang bergumul dengan sakit. Tuhan, kami mohon berkenan ulurkan tangan yang penuh kasih, penuh kuasa, penuh berkat untuk menjawab setiap permohonan umat-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah agar diberi kekuatan dan kesabaran untuk terus melakukan tugas mulia yang dipercayakan Tuhan untuk membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakat. Walaupun tidak diingkari bahwa melakukan tugas di tengah-tengah keprihatinan hidup akibat kian mengganasnya virus corona, di tengah-tengah tantangan pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang ikut membangun bangsa namun dengan cara dan tujuan yang berbeda. Pergumulan di tengah-tengah kesemuanya itu tentu semakin menambah berat tanggung jawab yang diemban pemerintah. Kami percaya Tuhan akan selalu bersama pemerintah untuk berjuang mengatasi semua persoalan yang sedang dihadapi bangsa kami. Terutama kami memohon Tuhan tolong dan lindungi para dokter dan para medis yang terus bertarung nyawa untuk mengupayakan penyembuhan dan pemulihan bagi mereka yang sakit, khusus karena virus yang sungguh memprihatinkan ini. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan berkenan menerima sembah dan pujian, berkenan menerima dan menggunakan persembahan yang kami haturkan. Biarlah semua seturut kehendak dan rencana-Mu, juga berkenan memberkati keterlibatan semua kami yang mendukung liturgi dalam ibadah ini. Berkenan bersama kami menjalani kehidupan di minggu mendatang, juga berkenan mengampuni kami di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami menaikkan doa Bapa kami dalam pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di hari ini meneguhkan kita bahwa sepulang kita dari peribadahan, kita diutus untuk ada bersama-sama, hidup, berbagi kebaikan dan kasih kepada sesama kita. Kalaupun saat dimana kita ditolak, kita pun akan terus berjalan dan melangkah, sekalipun kebaikan-kebaikan kita ditolak oleh orang lain. Tapi terus berjalan dengan penuh yakin bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 370, bait yang pertama dan kedua. Arahkanlah hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah Bapa sumber anugerah menyertai dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus Sang Kasih dan sumber pengampunan senantiasa melimpahkan kasih dan sukacita surgawi. Roh Kudus Sang sumber kekuatan memimpin dan menuntun kehidupan keluarga-keluarga milik Tuhan kini dan selamanya. Amin.